Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaspi dengan NIM 21030151109 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview jurnal terkait dengan PHP Framework. Jurnalnya itu ada tiga, yaitu membangun website sekolah dengan menggunakan framework Laravel 7 untuk media sarana informasi. Studi kasusnya di SMP Nurul Halim Widasari di Kabupaten Indramayu. Jurnal, ke, jurnal kedua ada rancang bangun sistem informasi website program studi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia menggunakan metode waterfall dan framework Laravel. Yang ketiga ada perancangan sistem informasi akademik sekolah berbasis website dengan Laravel 5 pada SMK Negeri 1 Cileungas. Selanjutnya ada permasalahan penelitian. Di sini ada website sekolah atau konsep informasi sekolah belum ada, sehingga pihak seluruh sekolah tersebut tidak dapat informasi secara luas itu. Di jurnal kedua adanya kurangnya aksesibilitas dan kemudahan mengakses informasi terkait dengan program studi tersebut. Jadi kurangnya pengalaman gitu, kurangnya kemudahan dalam membuka websitenya itu. Padahal sebelumnya website sudah ada. Di jurnal ketiga ada pelacakan kehadiran yang dilakukan secara manual, kurangnya fasilitas administrasi, dan ketiadaan buku elektronik untuk pembelajaran berbasis teknologi. Jadi fokus utama di jurnal ketiga ini permasalahannya yaitu adalah di absensi, masih dilakukan secara manual dan administrasi. Jadi setelah bertahun-tahun eh, berkasnya sudah hilang atau entah kemana gitu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di jurnal pertama, memberikan informasi terbaru kepada guru, siswa-siswi, jajaran staf TU, dan orang tua atau wali murid mengenai perkembangan yang terjadi bersekolah. Juga ada agar siswa dan siswa ini lebih aktif untuk melihat informasi di dalam website. Di jurnal kedua ada pengembangan sistem informasi website untuk mempermudah dalam pengaksesan. Jadi tujuannya yaitu adalah agar tampilan website lebih bagus dan lebih gampang gitu untuk dipakai oleh user. Jurnal ketiga ada mengatasi masalah pelacakan kehadiran, mengatasi kurangnya fasilitas administrasi online, ketiadaan buku elektronik untuk pembelajaran berbasis teknologi. Ini untuk melengkapi tadi permasalahan penelitiannya. Manfaat penelitian di jurnal pertama itu ada membangun website sekolah karena sebelum belum ada. Yang kedua ada meningkatkan aksesibilitas informasi bagi semua pihak sekolah agar ya agar semua pihak sekolah bisa mengetahui informasi terbaru. Yang ketiga ada framework Laravel itu untuk mempermudah proses pengembangan dan perbaikan kesalahan pada website. Di jurnal kedua ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada website, meningkatkan kualitas tampilan website, meningkatkan pengalaman pengguna atau user atau mahasiswa atau dosen, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan jurnal ketiga memudahkan akses informasi, memudahkan absensi, membantu dalam menyimpankan data siswa, memperluas jangkauan informasi, memberikan pelayanan optimal. Ini manfaat-manfaatnya. Terus rangkuman penelitian. Yang pertama, jurnal pertama, mengembangkan website profil menggunakan framework Laravel, membuat website
menggunakan framework Laravel. Menjalankan konten yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, seperti informasi-informasi mengenai UTS, UAS, konten-konten mengenai sekolah, visi misi, seperti itu. Memastikan informasi sekolah dapat diakses dengan mudah dan menciptakan website sebagai media informasi. Jurnal kedua, pengembangan sistem informasi berbasis website menggunakan metode waterfall dan framework Laravel. Website yang menyediakan fitur-fitur seperti login, manajemen profile, manajemen berita, dan unggahan file. Di jurnal ketiga, yaitu ada pengembangan desain, sistem informasi akademis berbasis web menggunakan Laravel, menggunakan metode waterfall. Sistem dapat mempermudah dalam mengolah informasi. Jadi sebenarnya untuk jurnal ketiga ini ada tambahan lagi, yaitu agar guru dapat mudah absensi dan menyimpan data siswa. Di kesimpulan penelitian, jurnal pertama yaitu website sekolah berhasil dibangun menggunakan framework Laravel 7 dan MySQL. Website tersebut menjadi sarana media informasi. Tentu saja, pengujian sistem menggunakan metode black box testing. Penelitian memberikan manfaat dalam meningkatkan aksesibilitas informasi. Di jurnal kedua yaitu ada website Prodi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia menggunakan framework Laravel dan metode waterfall. Memudahkan akses informasi, memiliki tampilan yang menarik dan responsif, meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan pengalaman pengguna. Di jurnal ketiga, kesimpulannya yaitu website akademik SMK 1 Cileles menggunakan framework Laravel 5, mudah mengakses informasi nilai, memungkinkan penyimpanan data nilai siswa secara terkomputerisasi, meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan. Lalu ada saran penelitian di jurnal pertama, pengembangan lebih lanjut dengan penambahan fitur-fitur seperti konten, video, dan lain-lain. Melakukan evaluasi terhadap kepuasan pengguna itu. Jadi ada evaluasi komentar kepuasan pengguna. Melakukan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala. Jadi melakukan maintenance secara berkala. Melakukan promosi dan sosialisasi kepada stakeholder. Di jurnal kedua, melakukan evaluasi penggunaan metode waterfall. Selanjutnya ada melakukan pengujian dan evaluasi pengguna, melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem. Di jurnal ketiga, membungkam sistem absensi dengan sistem informasi akademik. Melakukan promosi dan penyebaran informasi mengenai sistem informasi akademik. Melakukan evaluasi dan pemeliharaan rutin terhadap sistem informasi akademik. Nah, ini referensinya yaitu di jurnal pertama itu 2001, jurnal kedua yaitu 2022, jurnal ketiga 2019. Untuk pandangan saya terhadap ketiga jurnal ini yaitu adalah di jurnal pertama yaitu sangat bagus dikarenakan website di SMP Nurul Halim ini belum ada dan memperluas informasi di sekolah tersebut. Metode dipakai ketika jurnalnya hampir sama, yaitu waterfall. Semua waterfall
kedua, ketiganya itu menggunakan PHP Framework Laravel. Perbedaannya itu hanyalah di testingnya, yaitu di jurnal pertama dia menggunakan black box testing. Itu sangat bagus dikarenakan eh, black box testing itu tidak perlu mengkode gitu, mengkode untuk melihat kesalahan itu. Jadi untuk mengurangi kesalahan di jurnal pertama, sedangkan jurnal kedua dan jurnal ketiga itu tidak ada testing sama sekali. Terus di jurnal pertama permasalahannya itu bagus, jurnal pertama dan jurnal ketiga, sedangkan jurnal kedua ini permasalahannya tidak spesifik gitu. Jadi belum belum tahu nih maksudnya permasalahannya itu apakah hanya di apakah hanya di tampilannya atau responsifnya atau gimana. Jadi belum spesifik. Karena kan di jurnal kedua ini websitenya sudah ada, tetapi dikatakan hanya tidak menarik dan kurang responsif. Saya lebih suka di jurnal ketiga dikarenakan di jurnal pertama dan jurnal ketiga sebenarnya sih. Karena kan ini permasalahannya sangat bagus. Yang satu untuk memperluas informasi, yang satu untuk agar ada backupan berkas dari administrasi dan absensi dan buku elektronik. Tujuan penelitiannya bagus untuk jurnal satu, misalkan jurnal 2 juga ya tadi ini untuk pengembangan website saja, sedangkan di jurnal ketiga ya tujuannya untuk tadi untuk agar backup. Manfaatnya juga sama. Nah, mungkin ini sini ya tadi ya yang saya jelaskan bahwa di jurnal pertama ini menggunakan black box testing untuk testingnya, sedangkan di jurnal kedua dan jurnal ketiga tidak ada sama sekali. Padahal di jurnal kedua ini lebih 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 update seharusnya karena kan dia di 2022 sedangkan di jurnal pertama ini di 2021 gitu. Sedangkan di jurnal ketiga itu 2019. Jadi agak wajar di jurnal ketiga, tapi di jurnal kedua kenapa? Selanjutnya di saran penelitian yaitu ada ini penyebaran informasi dia tetapi belum ada konten foto, video dan lainnya. Di jurnal kedua ini nggak ada black box dan jurnal ketiga mungkin diperba di, meng- di- dikembangkan lagi untuk tampilan websitenya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.